Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhan Salvator dengan nomor NPM 1119 10 1023. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah digital marketing dengan materi yang berjudul tentang praktik pemasaran digital bisnis ke bisnis. Praktik pemasaran digital bisnis ke bisnis merupakan serangkaian kegiatan pemasaran yang dalam prosesnya menggunakan bantuan teknologi. Pemasaran seperti ini memang diperuntukkan untuk calon pelanggan yang biasa online, baik itu di website, media sosial, dan lainnya. Ini lingkungan pemasaran dan perdagangan organisasi B2B. Di sini ada 3 perbedaan pemasaran. Yang pertama yaitu ada pasar industri. Apa itu pasar industri? Pasar industri terdiri dari organisasi yang sangat bergantung pada mentah dan benar-benar memproduksi barang berwujud, misalnya pertanian dan perburuan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Karena investasi yang dibutuhkan, banyak sektor industri cenderung didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Poin kedua yaitu pasar pengecer. Apa itu pasar pengecer? Pasar pengecer adalah terdiri dari organisasi yang membeli produk dan jasa untuk dijual kembali, misalnya kayak grosir, pengecer hotel dan restoran, transportasi, penyimpanan, komunikasi, lembaga keuangan, agensi, dan yang lainnya. Yang ketiga, pasar pemerintah. Apa itu pasar pemerintah? Terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi tertentu dan menyediakan layanan tertentu, misalnya seperti administrasi publik, pendidikan, layanan kesehatan, angkatan bersenjata, atau masyarakat. Kegiatan ini memasuki sosialisasi pribadi instansi pemerintah yang bisa mengendalikan dana besar uang publik yang dihasilkan dari perpajakan langsung dan tidak langsung. Dalam banyak kasus, persyaratan pembelian melebihi persyaratan organisasi komersial swasta besar. Menggunakan pemasaran digital untuk mendukung akuisisi pelanggan dalam pemasaran B2B. Poin yang pertama, mesin pencarian marketing. Apa itu mesin pencarian marketing? Dalam beberapa pasar spesialis, volume pencarian bisa lebih rendah, yang berarti bahwa pemasaran pencarian akan memberikan sedikit arahan meskipun mengungkapkan skala akan permintaan pasar. Yang kedua, PR online. PR online itu adalah mengingatkan permintaan yang terbatas melalui pencarian. PR online dapat efektif dalam membangkitkan kesadaran dan permintaan akan layanan pemasaran konten yang berdasarkan kertas putih dan video yang menginformasikan dan mendidik adalah alat komunikasi utama, terutama di pasar layanan profesional. Yang ketiga, kemitraan online. Kemitraan online adalah pemasaran
afiliasi cenderung kurang relevan untuk pemasaran B2B karena volume yang tersedia untuk pemasaran konsumen tidak tersedia untuk menarik afiliasi dan seringkali situs tidak menghasilkan e-niaga. Yang keempat itu adalah penggunaan iklan online. Penggunaan iklan online itu seperti spanduk dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong klik tayang sama-sama relevan untuk menghasilkan permintaan di pemasar B2B. Merek B2B terkenal seperti IBM aktif menggunakan pendekatan ini di situs pemasaran perdagangan teknologi misalnya. Yang kelima itu adalah pemasaran email keikutsertaan. Pemasaran email keikutsertaan meskipun menggunakan email untuk membangun hubungan sudah lazim, dalam pemasaran B2B ada beberapa opsi, yaitu menggunakan email untuk akuisisi dan menyewa daftar email dan berbasis izin atau menempatkan iklan di buletin elektronik pihak ketiga bisa efektif. Yang terakhir itu adalah pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial komunitas spesialis dapat dikembangkan dalam pasar B2B. Sebagai contoh, Eloqua telah mengembangkan komunitas offliner independen dan juga aktif dalam jaringan sosial utama termasuk LinkedIn, jaringan sosial B2B yang terkemuka. Pilihan untuk perdagangan antar organisasi online. Perdagangan e-commerce antar organisasi biasanya terjadi sebagai bagian dari proses pengadaan yang merupakan bagian dari kegiatan bisnis manajemen rantai pasokan yang lebih luas. Pengadaan mengacu pada semua kegiatan yang terlibat dengan memperoleh dari pemasok. Ini termasuk pembelian, tetapi bagian dari logistik masuk seperti transportasi barang masuk pergudangan sebelum barang digunakan. Bagaimana teknologi digital dapat mendukung pemasaran? Teknologi digital dapat mendukung pemasaran dengan cara membuat suatu pemasaran digital yang akan melewati beberapa tahap untuk bisa mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital B2B perlu dicatat bahwa bagian ini bukan bertujuan untuk meninjau kembali proses perencanaan strategi pemasaran, tetapi untuk mempertimbangkan bagaimana strategi pemasaran dapat digunakan dan diintegrasikan ke dalam catatan perencanaan organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.